Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati seni di tengah-tengah kegelapan. Beriman tetap bersama. Ho 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 ho, ho 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 ho. Wah, adik-adik sudah tahu belum kalau misalnya sekarang itu bulan apa? Benar banget adik-adik, sekarang itu sudah masuk bulan Desember, bulan terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi akan ada apa yuk? Benar banget adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Wah, apakah adik-adik sudah bersemangat dan tidak sabar untuk menantikan Natal pada tahun ini? Oke, kakak juga. Kalau gitu, kakak ingin ajak adik-adik untuk bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kita sudah menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari adik-adik. Gimana? Udah mulai semangat belum? Kalau belum, kakak ingin ajak adik-adik untuk tetap bangkit berdiri karena kita masih ingin menyanyikan lagu yang ada gerakannya adik-adik. Kita ingin menyanyikan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita ganti kakiku yang ke depan ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama.
kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Oke, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama nih adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita ambil sikap doa yang baik, dan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada minggu ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga ingin memulai ibadah pada hari ini. Kau yang berkati kami semua, dan Kau yang berkati Kau juga yang berkati pelayan firman pada hari ini. Kiranya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ho 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 ho, ho 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 ho. Halo adik-adik, selamat pagi. Untuk pembacaan firman pada pagi hari ini akan diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kakak berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Duduk yang rapi sambil mendengarkan firman Tuhan dalam tayangan YouTube ini, bukan? Nah adik-adik, coba perhatikan. Pasti ada suatu perasaan yang aman dan tentram saat kita berada di rumah. Biasanya itulah yang kita rasakan saat kita berada di rumah di tengah keluarga. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang tidak merasakan hal itu. Mereka dipaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya dan hidup jauh dari rumah. Itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda.
Mereka dikuasai bangsa Babilonia dan terbuang di negeri asing di Babel selama bertahun-tahun lamanya. Mengapa Allah izinkan hal ini terjadi? Bukankah mereka bangsa pilihan Allah? Adik-adik, bangsa Yehuda saat itu sangat nakal. Mereka menyembah berhala dan tidak mau menuruti perintah Allah. Akibatnya Allah menghukum mereka dan membiarkan mereka dikuasai bangsa asing serta dibuang lalu hidup sebagai budak di negeri Babel. Begitu sengsara dan menyedihkan keadaan mereka. Dalam situasi dan keadaan yang sedih dan putus asa, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik, yaitu Allah akan melawat umat dengan memberikan kebebasan. Allah akan datang dengan kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan bangsa Yehuda dari perbudakan. Lewat penyelamatan yang dinyatakan Allah, seharusnya Yehuda bersyukur kepada Tuhan dengan tidak lagi merasa sedih dan berjanji untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Adik-adik tahu gembala kan? Allah mengasihi kita seperti seorang gembala yang selalu melindungi domba-dombanya. Kalau ada yang hilang, pasti akan dicari sampai dapat dan diselamatkan. Ia akan mengangkat dan menggendong dombanya dengan hati-hati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita nakal, Ia mungkin akan menghukum kita karena kita nakal. Tetapi itu karena Ia mengasihi kita, supaya kita tidak nakal lagi. Seperti misalnya orang tua adik-adik yang mungkin marah karena adik-adik main HP kelamaan. Hukumannya adalah adik-adik tidak boleh main HP lagi kalau belum selesai membuat PR. Nah, itu dilakukan orang tua kita karena mereka sayang pada kita. Kalau kalian kebanyakan main HP kan bisa lupa makan. Kadang-kadang juga lupa belajar, bahkan bisa juga lupa tidur. Nah, yuk adik-adik, setiap hari kita selalu bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ungkapkanlah rasa syukur dalam tindakan kita, seperti tidak membantah orang tua, tidak malas mengerjakan tugas, mau membantu adik, membantu teman, dan masih banyak lagi ungkapan syukur yang dapat kita lakukan. Adik-adik, mari sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mau memberkati Bapak Presiden kami beserta jajaran pemerintahannya. Biarkanlah mereka bekerja agar tercipta negara dan bangsa yang aman dan tentram. Kami berdoa buat orang tua terkasih kami ya Bapa, untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Berkatilah orang tua kami ya Bapa, agar mereka terus dapat membimbing kami. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta, para majelis, komisi dan pelkat. Berkati dan tuntun mereka ya Bapa, agar apa yang mereka lakukan hanya dilakukan demi kemuliaan-Mu saja. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami. Sertai mereka ya Bapa, agar mereka dapat bersekolah dengan baik. Yang sakit sembuhkanlah. Berikanlah kami kesempatan ya Tuhan, agar semua sehat dan dapat bertemu kembali dengan bebas tanpa ada hambatan sakit penyakit di masa pandemi ini. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, terima kasih, kiranya kehendak-Mu terjadi di muka bumi ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini
terambil dari Yesaya 40 ayat 1 yang berbunyi, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Kakak ulangi ya adik-adik, Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Laya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa siapkan celengannya dan uang persembahannya ya. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa angkat tangan adik-adik, di tangan kanan adik-adik, lalu kita bilang, Tuhan, berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Baik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Ya, kita mau menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, biar itu bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, bahkan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih, biarlah ungkapan syukur kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin.